Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan itu indah. Dari mana kita tahu indah? Tentunya yang merasakan keindahan bulan Ramadan hanyalah orang yang ada di hatinya iman dan Islam, di mana ia melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan di hatinya. Maka itu orang akan merasakan Ramadan itu indah. Namun tentunya, saudaraku, untuk merasakan keindahan Ramadan, kita harus berjuang. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang pertama, kita memikirkan tentang hakikat daripada ibadah. Bahwa ibadah yang Allah syariatkan kepada kita adalah merupakan kebaikan untuk hamba-hambanya. Coba perhatikan apa saja keindahan-keindahan di bulan Ramadan. Keindahan yang pertama dari bulan Ramadan, saudaraku sekalian, yaitu kita bisa makan sahur. Kenapa makan sahur itu indah? Makan sahur itu indah karena, saudaraku sekalian, ia berkah. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allaha malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Bayangkan ketika kita sahur, ternyata Allah dan malaikatnya bersalawat kepada kita. Dan tentunya Allah, yang dimaksud dengan salawat Allah atas hambanya adalah pujian Allah kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah memuji hambanya kecuali hamba-hambanya yang Allah cintai tentunya. Saudaraku sekalian, orang yang sahur ternyata diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang masalah keberkahan. Nabi mengatakan bahwa di antara keberkahan itu adalah aklatus sahur, yaitu makan sahur. Makan sahur adalah merupakan keberkahan untuk diri kita. Makanya dengan makan sahur Allah berkahi. Dengan kita makan sahur, kita Masya Allah akal Islam bisa kuat ketika kita berpuasa. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, keindahan yang kedua ketika berbuka puasa. Kita terkadang dengan adanya buka puasa kita gembira. Ada sesuatu yang ditunggu oleh diri kita. Ada sesuatu yang kita rindukan. Seseorang berpuasa 12 jam di Indonesia ini, yang dia tunggu barangkali hanya satu. Apa itu? Yaitu makan berbuka puasa. Nabi SAW sabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apa kegembiraan orang yang berbuka puasa? Yang pertama, farhatun inda liqa'i rabbi. Itu dia gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia gembira inda fitrihi, farhatun inda fitrihi. Dia bergembira akal Islam ketika ia berbuka puasa. Gembira dengan pahala yang ia dapatkan, gembira dengan ibadah yang ia laksanakan. Karena seorang mukmin itu bergembira dengan ketaatan-ketaatan, kata Rasulullah SAW, "Ya man sarratu hasanatuhu wa asa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikannya dan ia merasa susah dengan keburukan-keburukannya, maka ketahuilah dia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Luar biasa bukan? Indah sekali. Keindahan yang ketiga, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, di bulan Ramadan itu apa? Ketika kita berdiri bersama-sama untuk sholat tarawih. Ketika kita sholat tarawih, kita mendengarkan suara lantunan Al-Quran. Bagi orang yang merasakan nikmatnya dan manisnya ibadah, bagi dia ini terasa indah sekali. Dia berdiri, dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran,
bersama-sama kaum muslimin di masjid sholat tarawih dan mendapatkan pahala besar. Rasulullah SAW sabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam, yaitu sholat tarawih, ya sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Orang yang sholat tarawih, ketika ia sholat tarawih dan betul-betul memaknai ya bacaan imam tersebut Al-Quran, luar biasa sekali. Hatinya akan rasa ya senang dan gembira. Mungkin ketika sholat tarawihnya ia capek, tapi setelah itu dia mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Dia mendapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang tak akan bisa diraih oleh siapapun para pemilik dunia. Dengan adanya sholat tarawih, kita juga mempunyai kebersamaan dengan kaum muslimin. Dengan adanya sholat tarawih, kita terdidik untuk sholat malam. Dengan adanya sholat tarawih, kita pun menjadi hamba-hamba yang senantiasa berdiri dan ruku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan yang keempat, saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini, keindahan apa itu? Yaitu keindahan ketika kita berpuasa. Kenapa puasa itu indah, saudaraku? Bukankah berat? Betul. Harus menahan dahaga, lapar? Betul. Tapi mengapa indah? Iya. Bagaimana tidak indah? Ketika ia menahan diri daripada lapar dan dahaga, maka hatinya itu menjadi lembut. Makanya hati kita lebih lembut ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, terkadang kita lebih mudah menangis ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Allah, dibandingkan ketika kita kenyang. Berbeda dengan orang yang ketika kenyang, ya, kenyangnya itu menyebabkan hatinya keras. Kenyang itu menyebabkan syahwatnya kuat, sehingga ia pun tidak merasakan ibadah-ibadah itu terasa indah di hatinya. Makanya orang yang berpuasa, lihat saudaraku, ya, lebih mampu untuk menghafal Al-Quran. Orang yang berpuasa itu, saudaraku, ya, lebih mampu untuk memahami pelajaran-pelajaran. Orang yang berpuasa itu, saudaraku, ternyata dengan puasa itu Allah berikan kepada kita insya Allah kekuatan pada badan kita. Maka Masya Allah, indah sebetulnya puasa bagi orang yang mau berpikir dan memikirkannya. Makanya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah keindahan yang keempat dari bulan Ramadan. Itu adanya puasa Ramadan. Ya, ketika kita berpuasa, insya Allah itu terasa indah, walaupun berat. Keindahan itu, apalagi nanti pada hari kiamat, akan kita sangat rasakan sekali ya akhwat Islam. Nabi SAW mengatakan, yang disebutkan dalam hadis, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misik yaumil qiyamah. Bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling wangi. Luar biasa. Terlebih subhanallah, Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa itu sebuah pintu yang bernama Rayyan. Yadkhuluha shaimun, kata Rasulullah. Hanya dimasuki orang-orang yang berpuasa saja. Luar biasa akhwat Islam, betapa indahnya puasa itu bagi orang yang tentunya yang melakukan itu dengan penuh kesadaran. Makanya seorang mukmin, akhi, ketika dia berpuasa, yang dia pikirkan jangan beratnya saja. Ketika dia berpuasa, jangan dia pikirkan, aduh nanti saya bakalan lapar, aduh saya bakalan kehausan, aduh saya bakalan kecapean, aduh saya bakalan lemas. Kalau kita pikirkan itunya, saya yakin terasa berat di hati kita. Tapi coba kita rasakan dan kita pikirkan tentang faidah-faidah yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan dari puasa Ramadan tersebut. Memang berat saudaraku, memang berat ikhwatal Islam azani Allah. Akan tetapi tentunya, ya, orang yang membiasakan dengan sesuatu yang berat itu akan terasa ringan di saat ia terbiasa. Makanya akhwat Islam, ya, di antara keindahan puasa apa? Di antara keindahan puasa adalah menjadikan kita terbiasa di atas kebaikan. Adakah sesuatu yang lebih indah dari seseorang terbiasa dari kebaikan? Ya, ketika misalnya kita terbiasa baca Quran di bulan Ramadan. Ya, dan itu menjadi kebiasaan kita.
maka ada sesuatu hilang dari hidup kita ketika kita tidak melakukannya. Ketika kita misalnya terbiasa dengan sholat malam, maka ketika kita telah melaksanakan sholat malam terasa indah, hati kita merasa gembira. Tapi kemudian ketika kita terluput dari sholat malam, ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Makanya saudaraku sekalian, membiasakan suatu ibadah ini adalah merupakan perkara yang agung sekali. Bagaimana tidak? Kata Syekh Utsaimin, seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Maka kalau misalnya kita membiasakan perkara keburukan, celaka buat dia. Kalau ternyata kebiasaan dia perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, celaka buat dia. Tapi kalau dia terbiasa di atas kebaikan, maka subhanallah, dia akan bahagia hidupnya ketika ia berada di atas kebaikan demi kebaikan tersebut. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini akan terasa indah sekali akal Islam. Mendidik hati kita supaya dan mendidik diri kita supaya terbiasa dengan kebaikan demi kebaikan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Keindahan selanjutnya saudaraku adalah kita akan merasakan keindahan dari melantunkan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu tidak sesuatu yang sangat indah sekali. Coba bayangkan, Anda baca ucapan seseorang dan Anda ulang-ulang. Bosan? Pasti bosan. Anda baca komik, pertama mengasihkan, tapi baca yang kedua, yang ketiga, bosan? Bosan. Anda baca perkataan siapapun dari manusia, silakan diulang-ulang, bosan? Bosan. Tapi orang yang baca Al-Quran tak pernah bosan. Bahkan ada orang yang berulang-ulang berkhatam, berpuluhan kali dia khatam Quran, ternyata malah semakin nikmat. Ternyata malah semakin dia merasakan keindahan dengan bacaan Al-Quran itu. Kenapa? Karena ia telah merasakan manfaat yang besar dari baca Al-Quran. Hatinya menjadi bening, waktunya semakin berkah, semakin hatinya kuat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Makanya subhanallah saudaraku, membaca Al-Quran itu kalau kita perhatikan indah sekali untuk kehidupan kita. Memang ya, ketika kita pertama-tama baca Al-Quran terasa berat, tapi ingat ya, kita harus paksa jiwa kita itu. Paksa dan paksa. Terus paksa dan paksa, insya Allah di awal kita merasa kepedihan, tapi insya Allah setelah itu kita akan merasakan kebahagiaan. Bahkan kita akan menganggap bahwasanya tidak ada yang lebih indah dari membaca Al-Quran dibandingkan dengan baca komik ataupun baca kitab-kitab atau buku-buku atau perkataan-perkataan manusia. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah keindahan yang kelima di bulan Ramadan. Keindahan selanjutnya saudaraku, ketika seseorang yang akhwat Islam azani Allah wa iyyakum ya di bulan Ramadan, dia akan merasakan keindahan sesuatu yang lain. Apa itu ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian? Yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan demi kemudahan untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Makanya Allah menyebutkan akhwat saudaraku sekalian, tujuan Allah syariatkan puasa apa? Takwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saudara-saudaraku sekalian, ketakwaan itu ya sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini. Takwa kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah hidupnya disiplin. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan hidupnya senantiasa gembira dan bahagia. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha ya akhwal Islam dalam hidupnya itu selalu makanan yang halal. Dia tidak mau melakukan perbuatan yang haram. Dia akan berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang zalim. Dia akan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga lihat orang yang bertakwa, indah sekali. Ucapannya tak pernah menyakiti hati orang. Tangannya tak pernah memukul orang. Kakinya selalu ia jaga. Orang yang bertakwa, antum lihat saudara-saudaraku sekalian.
Pakaiannya dia akan berusaha untuk mengikuti Rasulnya. Penampilannya dia berusaha untuk mengikuti syariat perintah-perintah Allah Jalla Sana'u. Orang yang bertakwa itu saudaraku, tak akan pernah berani dia untuk korupsi. Orang yang bertakwa itu saudaraku, tak akan pernah berani ia untuk durhaka kepada orang tua. Orang yang bertakwa saudaraku, tak akan berani ia untuk mengganggu tetangga. Orang yang bertakwa saudaraku, tak akan berani ia berzina, mencuri, minum arak, berjudi. Karena di hatinya telah ada ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku sekalian, bukankah itu sangat indah sekali? Yang dihasilkan dari bulan Ramadan berupa ketakwaan ternyata indah luar biasa. Kalau kita melihat dan mendengar si fulan sabar orangnya, si fulan dermawan orangnya, si fulan orangnya Masya Allah, ya, disiplin dan kuat dalam ibadah, pasti kita akan senang. Bahkan telinga kita merasa senang mendengarnya. Ketika kita mendengar si fulan Masya Allah ya, orangnya suka bantu orang, orangnya akhlaknya baik, Masya Allah ya, orangnya suka senyum, Masya Allah ya, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dia miliki karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang manusia indah sekali di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia insya Allah. Makanya akhwal Islam, saudaraku sekalian, Ramadan itu indah sekali. Maka kita berusaha untuk merasakan keindahan-keindahan di bulan Ramadan. Siapa yang tidak merasakan keindahan di bulan Ramadan, itu akibat daripada hatinya yang belum bening. Itu akibat daripada maksiat-maksiat yang ia lakukan. Siapa yang merasa dan menganggap bahwa Ramadan hanya beban, berarti dia bagaikan keledai yang Allah sebutkan firman-Nya, masalul ladzina hummilut taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa kitab-kitab besar seperti apa? Keledai yang membawa kitab-kitab besar. Perumpamaan orang-orang yang diberikan padanya Taurat dan Injil, kemudian mereka tidak membawanya dan tidak mengamalkan, tidak mempelajari. Itu bagaikan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah Anda? Keledai tidak tahu apa yang berada di punggungnya. Bagi keledai itu hanya beban. Maka kalau kita menganggap Ramadan beban, maaf, berarti kita masih seperti keledai. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Maka berusahalah saudaraku. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mujahadah. Menjihadi diri sendiri agar kita betul-betul merasakan keindahan bulan Ramadan. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia yang lain. Manusia yang lebih bertakwa. Manusia yang telah hijrah kepada kebaikan. Manusia yang telah berubah. Yang tadinya ia preman, dia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah. Itulah makanya orang-orang yang seperti inilah akan Allah berikan keindahan yang hakiki, surga. Naam. Orang yang hatinya indah dengan takwa. Orang yang badannya indah dengan dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang paling layak buat dia adalah surga. Makanya surga terlihat indah sekali. Kenapa? Karena bagi mereka yang betul-betul indah hatinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Inna fid dunya jannah." Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, menaatinya, menjauhi larangannya. Itu adalah surga kaum mukminin. Itulah jannah buat orang-orang yang beriman di dunia. Maka siapa yang tidak pernah mau masuk ke dalam surga ini, dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat kelak. Maka tentunya saudaraku, inilah keindahan yang akan dirasakan oleh seorang mukmin dengan adanya bulan Ramadan. Semoga kita bisa merasakan keindahan itu karena keimanan dan ketakwaan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Nasihat. Rangkaian Mutiara Nasihat